Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal suspensi. Penulis ingin bahas bagaimana membedakan suspensi depan yang sudah waktunya di servis dengan yang dengan yang masih oke ya. Jadi penulis beberapa hari ini berkutat di seputar suspensi aja ya, terutama karena motor Suzuki Next 2 itu suspensi depan atau belakangnya itu sudah nggak berfungsi dengan baik. Jadi dua-duanya suspensi belakang sudah kelihatan banget ngocor. Kalau yang depan nggak kelihatan ngocor olinya, tapi tetap perilakunya sama. Perilakunya sama. Jadi untuk mengetahui gimana sih ciri itu, ya, kita harus tahu kerjanya suspensi dulu. Yang pertama per. Kita nggak usah ngomong yang teoritis yang menyangga beban motor atau apalah ya. Kita ngomong dari perilaku. Jadi per itu adalah bagian yang kalau suspensinya ndelesep, itu bagian yang balikkan lagi karena ngeper kan. Sementara shock breaker, bagian yang tiangnya ada batangan masuk keluar masuk ke tabung, itu adalah untuk menghambat gerakan ngepernya ini biar nggak berlebihan. Ciri yang paling pas itu adalah kalau kita boncengan. Kalau boncengan itu ngayunnya, jadi begitu ada perubahan jalan kan gini, nah, itu terus kan mantul ke atas lagi. Nah itu terus mantul ke bawah lagi karena ngeper kan. Nah itu kalau ayunannya lebih dari sekali, itu ciri suspensi belakang yang sudah perlu diganti. Kalau di motor matic, suspensi depan nggak ada feeling kayak gitu ya. Kemarin penulis ya mengendarai Suzuki Next 2 yang keadaan suspensi depan dan belakangnya sudah soak, nggak ada ciri itu. Jadi nggak ada ciri depannya itu mantulnya terusan, cuma yang belakangnya mantulnya terusan, itu jelas ya. Sayang ya penulis nggak bisa merekam, jadi agak sulit untuk menunjukkan ayunan selagi bonceng terus ayun gitu, susah. Mau masang di mana gitu. Kalau nggak punya action kamera agak susah. Nah ngayunnya ini ya, terasa terutama untuk suspensi belakangnya yang sudah soak. Jadi ini ada contoh, aduh, ngeremnya terlalu mendadak sehingga nyantol beltnya. Nah itu ya, ini contoh kurang banter, tapi ini mantulnya terlalu berlebihan. Itu ciri suspensi belakang yang sudah perlu diganti. Depan ini ada, aduh, mungkin nggak kelihatan ya di kameranya penulis kurang banter. Yang depan Vario 150 yang lampunya total itu juga sudah habis. Nah ini juga ayunannya cukup banyak ya, tapi kayak penumpang iringan jadi
nggak begitu kelihatan. Ini nggak enak kalau yang belakang ngayun, apalagi kalau yang depan ngayun, wah makin nggak enak lagi. Karena apa? Ayunan suspensi depan kalau di motor matic itu cenderung cepat. Kalau belakang ngayun yut 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 yut. Nah, kalau depan itu gini, frekuensinya lebih tinggi. Frekuensi lebih tinggi apa efeknya? Nyampe ke setang, nyampe ke tangan. Jadi ada feedback kayak getaran gini kenceng dari jalan. Ketika lewat perubahan permukaan jalan ada feedback kencang. Jadi nggak stabil, ayunannya lama. Itu sangat bikin capek tangan. Jadi penulis itu waktu mengendarai itu ingat betul penulis bahwa harusnya NEX 2 itu dikendarai nggak secapek itu, nggak bikin capek. Jadi waktu menulis terakhir pakai NEX 2 itu merasa capek tangan. Harusnya nggak seperti itu. Jadi ya wes penulis putuskan untuk servis ya, minta ganti oli. Herannya ya penulis ketika jadi penulis ini nyervis ya, berangkat ke bengkel yang terdekat. Nah di bengkel yang terdekat ini penulis minta ganti oli itu ditolak ya. Aneh ya, aneh. Jadi penulis Mas ini tolong diservis Mas. Orangnya agak lama Mas, 1 jam. Penulis bilang oke. Loh ini masalahnya apa Mas? Terus penulis bilang ngayun gitu ya. Apa depan itu getar cepat gitu. Terus orangnya nyoba, lah kok bisa 111 ya, kenceng barusan. Mungkin karena efeknya penulis tadi pakai margarin, kemudian margarin sedikit ya, terus kemudian olinya penulis tambahi Palmvita White Fat, tapi itu penulis taruh di video lainnya aja ya. Nambah top speed ya, beneran ya. Jadi yang kemarin-kemarin ke dalam kondisi cuaca kayak gini paling ya 109 ya, 110 susah. Sekarang sudah makin kencang ya, berkat gua itu. Wes konfirmasi. Wes balik lagi. Jadi orang bengkelnya bilang masalahnya apa? Terus dicoba sama dia, digoyang-goyang. Oh ini apa ya? Yang penulis tahu bagian apa ini? Apa? Kok yang di setang itu, bearingnya setang apa jenenge? Kok iso lali loh. Wis pokoknya bearingnya setang lah. Mbuh istilahnya apa lali aku. Nah, itu terus ya karena motornya NEX 2. Wah, Mas, iki aku gak iso Mas gawang bengkel ae. Alah, penulis maksa. Mas, iki coba gantian ae, servisan ae. Orangnya nolak, enggak Mas, lek ikune sing rusak gak iso dandani apa kok ngarepe percuma. Ya wis lah, sana ngotot ngeyel, wis penulis anu aja, wis tinggal aja ganti ke bengkel lain. Kebetulan butuh ganti rem belakang dan bengkel itu juga nggak punya. Ya wis penulis ke bengkel yang lebih lengkap, agak jauh. Kalau untuk yang orang Sidoarjo tahu, yang di Gedangan itu ada toko besar ya, komplit. Bahkan part Suzuki Spin pun ya, untuk body punya loh, lengkap loh kayak. Ya wes penulis ke situ ganti rem belakang, diberi merek KNZ 35.000. Terus ganti oli. Ganti oli gak ditanyai apa-apa. Jadi penulis tanya, bisa nggak ganti oli suspensi depan? Iya bisa Mas, tunggu sebentar ya. Jadi ngantri lah. Ngantri ada yang ditangani. Oke, wes.
terus udah ya wis diganti. Penulis apa sempat foto warna olinya ya, warna oli dari suspensi depan ya. Oh beneran ya, wis beneran betul-betul butuh diganti. Warnanya sampai hitam, nggak cuma glitter lagi ya, semuanya koyo wis goesekan banyak lah wis. Warna oli ini lebih dari rusak sudah. Jadi wis warna abu-abu, warnanya aluminium bola ya. Wis pokoknya olinya wis gak rupa oli lagi, nggak ada kuning-kuningnya atau apa ya. Ya pantas lah ketika nggak nyaman. Terus katanya sealnya juga sudah kena, ya wis ganti seal. Dan rupanya untuk Next 2 itu suspensi depan nggak beda dari yang lain-lain ya. Katanya bahkan sama dengan Honda Grand, Honda lama, Honda bebek lama ya. Jadi universal lah rupanya. Ya wis ganti seal, ganti oli. Dan ya orangnya rekomendasi juga ganti oli suspensi itu 10.000 km. 10.000 km itu anu ya, sama dengan rekomendasinya Yamaha. Penulis ya sebelumnya kenapa kok 10.000, tapi lihat warna oli kayak gitu di 24.000 km ya. Jadi motornya mulai dari baru nggak pernah ganti oli suspensi depan. Lihat kondisinya kayak gitu, ya wis emang kayaknya 10.000 atau malah kurang ya, tergantung sama kualitas olinya. Penulis sendiri sama bengkelnya dikasih merek Global Petro Amerika kalau nggak salah ya nama olinya. Oli yang penulis pernah direkomendasi, coba mas oli Global Petro Amerika, ini oli yang laris dipakai sebagai oli skok. Wah ya penulis pikir-pikir juga emang apa bagusnya gitu sebagai oli skoknya ya, bukan sebagai oli mesinnya. Oli mesinnya kayaknya nggak ada yang versi 50, jadi penulis ragu-ragu, entah ya, nanti penulis lihat lagi. Tapi yang jelas olinya itu entah berapa, butuh 1 botol kayaknya, nggak banyak. Terus udah ganti, menulis pulang ya. Suspensi belakang saat itu belum menulis ganti ya. Untuk ganti suspensi belakangnya juga penulis buat video terpisah ya, merek DBS Evo ya. Agak kecewa juga versi yang Evo, beda banget deh yang versi penulisnya. Yang penulis pakai ini versi 766 744 ya, 744. Yang Evo itu 766. Punya penulis 744 ini ketika sudah terpasang suspensi belakangnya kelihatan banget lah. Ayunannya yang bisa lebih nyetop adalah yang 744, kelihatan banget karena per sama, ada ganjelnya juga sama ya, mestinya ayunannya sama. Tapi yang di NMAX penulis ini sudah 20.000 km ya, sudah. Penulis gantinya kan berapa odonya 20, odonya penulis 21.248. Jadi penulis ganti suspensi itu di kilometer 400, motor masih umur 400 km. Masih umur 400 km berarti 21.200. Ya wes pokoknya lebih dari 20.000 km. Penulis ayun bagian belakang. Nyetop ya. Jadi nggak mantul gitu ya. Habis ditekan ke bawah, dilepas gitu, langsung segera berhenti, nyet,
Oh iya, penulis lupa belum menunjukkan bukti bahwa suspensi ini rusak ya. Nah, gitu. Jadi sudah mentul-mentul nggak berhenti-berhenti ya. Jadi ayunannya lebih cepat berhenti ya. Tapi ya agak kecewa juga ya. Karena hambatannya kurang begitu banyak. Dibanding dengan punya penulis ya, DBS yang tipe 744 ya. Nggak mantul belas kan ya. Itu ciri suspensi belakang masih kerja bagus. Nah yang Evo itu enggak. Ya wis pokoknya cerita gitu ya. Jadi pulang penulis masih belum ganti suspensi sama sekali. Ya yang penulis baru tahu bahwa ternyata suspensi DBS yang model itu bisa diganti oli sendiri. Ya sesuatu yang penulis sesali. Ini bukan setelan, tapi untuk buka oli. Tadi penulis salah ya, bukanya di dalam. Nah, kelihatan kan olinya. Nah, kita tinggal tuang aja olinya, nanti kita isi lagi. Udah habis beres. Dalam kondisi suspensi belakang yang mentul-mentul itu ngayun, boncengan soalnya sama istri. Depan itu sudah jauh lebih stabil. Stabil wis. Tangan nggak kesel maneh. Jadi sebelumnya itu ada getaran ya dari yang dialirkan ke setang dari suspensi. Itu kerasa amit-amit nggak enak. Setelah diservis, diganti oli, ganti sealnya, beres sudah. Enak banget. Enak banget. Oh ya, waktu ganti oli kayaknya orangnya apa jenenge? Pakai membersihkan apa jenenge? Membersihkan bagian forknya, bagian tabung-tabungnya suspensi depan itu pakai bensin secara keseluruhan. Jadi mungkin oli yang dipergunakan itu adalah oli yang bukan oli mineral. Mungkin oli silikon atau apalah ya. Kalau pakai oli seperti itu bisa merusak cat kayaknya. Tapi wes yang jelas sesudah diganti olinya, sesudah diservis ya, beda banget rasanya, kenyamanan jauh meningkat ya. Sebelumnya itu waduh kesiksa, sekarang enggak. Cuma ada beberapa ya yang jadi berubah, yang mungkin bisa jadi juga penanda apakah suspensi depan itu bagus atau jelek. Yang pertama soal rem, yang ini penulis rekam. Jadi kalau di rem ya, suspensi itu memanjangnya lagi butuh waktu. Jadi penulis rem jegluk gitu ya, untuk balik lagi ke atas itu ada delaynya itu. Jadi sudah ngerem seret, balik ke atasnya lagi itu butuh 1 atau 2 detik terus baru jedak gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua hampir sama, mirip seperti itu, tapi kejadiannya di polisi tidur. Jadi setelah melewati polisi tidur, kata anak ya, suspensi jadi bunyi jedak. Jadi baliknya itu loh,
itu mendadak gitu. Jadi kan anak mungkin lewat polisi tidur atau kencang ya. Dan ketika ban depan masih belum nyentuh tanah, itu suspensinya memanjang. Terus makanya memanjangnya lagi ketika ban tidak menyentuh tanah, menyentuh permukaan ya jalan, bunyi seperti itu. Jadi yang seperti itu karena hambatan suspensi yang agak besar ya. Mungkin aja itu olinya kekentalannya lebih tinggi dari yang di pabrikan. Karena kan ya namanya kekentalan itu sangat mempengaruhi. Kekentalan oli suspensi depan itu ya berapa? 10W, 20W, 30W sampai 50W. Satu angka tok ya, tanpa angka belakang. Jadi apa? Single grade. Emang untuk oli suspensi nggak butuh multi grade. Single grade. Sepertinya yang olinya lebih kental dari bawaan sehingga hambatan lebih besar sehingga ya itu jadi telat. Penulis dari reaksi seperti itu jadi ingat kalau motornya pas masih baru. Jadi penulis ingat kalau motor pas masih baru itu kalau habis jalan gini seret pakai ngerem. Nanti penulis tunjukkan sih kalau belakang kosong. Nah ini ada belakang kosong, jalan pelan segini loh pada kemarin, terus ngerem seret. Nah baliknya itu butuh waktu. Tadi ini ya ada butuh waktu juga tapi lebih cepat ya dari yang apa dari apa jenenge Next 2 penulis yang barusan diganti olinya. Jadi ini ada delay tapi masih lebih cepat. Jadi sepertinya ini suspensi depan emang untuk NMAX ini penulis memang merasakan sudah mulai lemah ya. Jadi saya contohkan lagi ya. Contohkan lagi seret. Nah, itu kan kembali ya. Itu lebih instan daripada yang Next 2. Jadi tadi itu kan apa? Langsung agak cepat balik. Nah kalau misalnya suspensi depan itu hambatannya 0, langsung nggak ada delaynya, langsung balik. Ini belakang kosong, ngerem sih. Ini masih ada baliknya, tapi lebih cepat lah dari kemarin, daripada Next 2 itu. Nah penting ya rupanya ya ganti oli suspensi depan. Jadi mungkin kalau penulis ini ganti belt, penulis rencana ganti olinya suspensi depan juga. Karena apa? Ini ternyata agak lama, kayaknya kualitas oli suspensi depan Yamaha masih cukup bagus lah ya. Cuma yang olinya pelumasnya CVT-nya mungkin agak kendo ya untuk pemakaian 25. Ini penulis nanti rencana ganti belt ya wis jelas melumasi semua ya. Terus suspensi depan juga diganti olinya, apalagi ya ganti busi. Sampai 21.000 km penulis belum ganti busi ya. Soro filter udara mbuh wis tak jarno, gak usah dhisik wis. Masih fungsi ya. Tahu dari mana fungsi? Ya dalamnya filternya masih bersih. Masih menghambat yo jarno, wong buktine saluran intake keluar penulis kecil kan loh ya. Malah lebih enak. Sekarang ini saluran intake keluar dikecilkan. Tarikan bawahnya terasa. Apalagi soal suspensi ya. Jadi untuk yang sekarang merasakan motornya itu gerakan suspensi depannya liar, ya pertimbangkan untuk ganti oli suspensi. Karena ya kalau sudah parah gitu ya, cepat merusak komstir. Oh ya namanya komstir.
bearing yang ada di setang depan. Bearing itu yang ada bolanya, ada tempatnya itu, bola-bola gotri untuk gelindingan setang ini. Itu gampang kena kalau setang suspensi depan itu rusak. Selain itu ya tentu kenyamanan dan keselamatan. Motor jadi nggak stabil, jalan kencang, jalan pelan nyiksa, jalan kencang itu membahayakan karena gak iso tenang gitu ya. Rekomendasi 10.000 entah ya, menurut sendiri jadi kepikiran. Rasanya penulis bakal tetap pakai feeling ya. Feeling kalau ya setang sudah, kalau ngerem ini seret agak langsung balik mendadak terus kadang mantul. Nah, itu wis sudah waktunya ganti oli. Kemarin Next 2 itu dibuat keren gini ya. Ini kan langsung balik, termasuk agak cepet langsung balik. Nah, yang kemarin itu tek 1, 2 jedek balik. Unik ya. Tapi itu enak, nyaman. Ya, apalagi kalau suspensi belakang ngayun waktu boncengan gampang lah mengamatinya. Sayang menurut nggak ada video, tapi yang kemarin lah membandingkan antara Next 2 dengan NMAX gitu, semoga bisa jadi perbandingan lah, mana suspensi yang masih fungsi baik, mana yang enggak. Ya wes, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.